Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk dapat mempresentasikan sidang skripsi saya pada kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saya waktu untuk dapat mempresentasikan skripsi saya. Seterusnya terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir skripsi saya selesai. Saya Arif Rahman, nomor BP 150493, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perancangan Sistem Pakar dalam Mendeteksi Kerusakan pada Laptop dengan menerapkan metode Cache-Based Reasoning menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Studi kasus bukti komputer. Latar belakang. Kemajuan teknologi pada saat ini berkembang sangat pesat. Teknologi ini menjadi pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana hampir seluruh kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari teknologi, khususnya teknologi komputer. Dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer, para penemu dan pengembang komputer telah mencari berbagai cara untuk memudahkan user dalam menggunakannya. Salah satunya adalah laptop. Masalah kerusakan laptop merupakan kasus yang paling sering ditemukan. Maka itu diperlukan pengetahuan laptop yang cukup baik untuk mengantisipasi terjadi kerusakan laptop. Hal ini dapat dimaklumi karena banyaknya user yang kurang memiliki pengetahuan dalam kerusakan hardware maupun software laptop, sehingga diperlukan aplikasi yang dapat membantu menangani masalah kerusakan pada laptop. Salah satunya yaitu sistem pakar yang berfungsi sebagai pengasih pakar dan dapat dijadikan sebagai media konsultasi. Masalah. Satu, bagaimana dengan dirancangnya sistem pakar yang dapat membantu dalam mendeteksi kerusakan pada laptop dengan cepat dan akurat. Dua, bagaimana merancang aplikasi sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada laptop dan menggunakan metode CBR. Tiga, bagaimana menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat membantu proses implementasi sistem menjadi lebih cepat. Hipotesa, diharapkan dengan merancang sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada laptop dapat membantu user dalam langkah penanganan kerusakan pada laptop dengan cepat dan akurat. Dua, diharapkan dengan merancang sistem pakar untuk mendeteksi kerusakan pada laptop dengan metode CBR dapat memberikan hasil diagnosis dengan cepat dan akurat. Tiga, diharapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL dapat mengimplementasi sistem pakar terbaik dalam mendeteksi kerusakan laptop. Tujuan penelitian untuk mendeteksi sumber kerusakan pada laptop dan memberi solusi yang tepat dan akurat. Dua, untuk membantu user melakukan penanganan yang tepat dalam mendeteksi kerusakan laptop. Tiga, sebagai hasil karya tulis ilmiah yang tentunya tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk menambah pengetahuan. Metodologi penelitian mendeskripsikan ulang masalah, menganalisa permasalahan terhadap objek, literasi tentang pemahaman teori dan konsep, mengumpulkan data dengan konsep dan teknik regulasi, menganalisa data menggunakan metode CBR, merancang pembuatan sistem dan desain terhadap objek, testing dan mengimplementasikan sistem, dan yang terakhir hasil identifikasi kerusakan laptop. Diskette diagram. Di sini terdapat 3 aktor admin, member, dan non-member. Aktor non-member. Aktor member hanya bisa melihat home, petunjuk, info kerusakan dari registrasi. Untuk bisa melakukan konsultasi, aktor member harus melakukan registrasi terlebih dahulu dan menjadi member. Aktor member dapat melakukan konsultasi terlebih dahulu harus melakukan login. Aktor admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengelola data kerusakan, kelola data gejala, kelola data kasus, dan kelola hasil konsultasi. Kelas diagram. Di sini terdapat tabel admin dan member. Satu tabel admin dapat menginginkan data satu atau lebih banyak data kerusakan.
Satu tabel admin dapat menginputkan data satu atau lebih banyak data gejala. Satu admin dapat menginputkan data satu atau lebih banyak data basis kasus. Tabel member, satu atau banyak tabel member, satu atau banyak member dapat melakukan konsultasi, satu atau banyak konsultasi. Sequence diagram member. Store member harus melakukan login untuk dapat melakukan konsultasi. Jika gagal login, kembali lagi ke halaman awal. Di dalam konsultasi, member dapat melihat gejala dan melakukan pilih gejala. Setelah melakukan konsultasi, terdapat hasil konsultasi, melihat hasil konsultasi, dan baru keluar. Sequence diagram admin. Aktor admin. Aktor admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat melihat hasil konsultasi. Jika gagal login, kembali ke halaman awal. Setelah berhasil login, admin dapat melihat hasil konsultasi dan hapus hasil konsultasi. Setelah itu baru keluar. Kesimpulan. Dengan adanya aplikasi sistem pakar dalam mendeteksi kerusakan laptop dengan menggunakan metode CBR dalam memperoleh informasi dan pengetahuan mekanik dalam mendeteksi kerusakan pada laptop. Dengan aplikasi sistem pakar dalam mendeteksi kerusakan laptop telah memberikan solusi dalam proses pengolahan data laptop jadi lebih cepat dan akurat. Saran. Dari kajian di atas, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut karena adanya beberapa fitur yang masih sederhana dan belum sempurna yang belum dibahas karena keterbatasan teknis dalam melakukan penelitian ini. Kedua, dalam pengembangan sistem aplikasi ini perlu adanya penambahan beberapa fitur seperti penempatan menu-menu button. Tampilan utama bagi user harus menarik dari segi warna, tulisan, desain, layout, dan keamanan yang bisa membuat sistem ini lebih baik dari sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam program sistem pakar mendeteksi kerusakan pada laptop. Ini adalah tampilan halaman awal sistem pakar, program sistem pakar mendeteksi kerusakan laptop. Di halaman ini kita hanya bisa melihat home, petunjuk, dan registrasi. Untuk mendapat login, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Sini kita mengisikan registrasi pelanggan. Nah, saya akan mengisikan nama lengkap kita. Ini kelamin, alamat, nomor HP, kerjaan. Simpan. Data-data registrasi pelanggan akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, pelanggan dapat melakukan login untuk melakukan konsultasi dengan registrasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah berhasil login, di sini terdapat beberapa menu konsultasi kerusakan, petunjuk, logout, dan kembali lagi registrasi. Kita sudah menjadi member. Kita bisa melakukan konsultasi kerusakan di sini. Atau juga bisa melihat info kerusakan. Untuk konsultasi kerusakan, kita bisa melihat gejala apa yang terjadi pada laptop kita. Ini
terdapat beberapa banyak pilihan bisa kita pilih gejala-gejala apa yang muncul pada laptop itu. Ini saya akan memilih 4. Setelah memilih, kita periksa konsistensi. Data-data yang diinputkan, gejala-gejala yang diinputkan, selanjutnya akan diproses dan nantinya akan mengeluarkan perhitungan terhadap gejala-gejala yang kita pilih sebelumnya. Inilah proses perhitungan gejala-gejala yang kita pilih. Dari 4 gejala yang kita pilih terdapat 7 perhitungan. Gejala yang kita pilih tadi, sering hang, sifat laptop tidak bergetar, laptop sering mati, update cepat panas. Laptop Anda terdeteksi kerusakan pada fan laptop. Saran yang dikasih, 1 cek berkala, 2 ganti fan. Di sini kita juga bisa mencetak konsultasi kita. Di sini kita akan masuk ke menu info kerusakan. Di sini kita bisa melihat kalau tidak melakukan konsultasi, kita juga bisa melihat. Misalnya tadinya kita terdapat kerusakan pada fan laptop. Di sini diberikan solusi 1 cek berkala, 2 ganti fan. Jika kita mengalami kerusakan pada hard disk, solusinya 1 ganti hard disk, 2 cek berkala. Ketiga, kerusakan pada prosesor, cek berkala. Kerusakan pada layar, perbaiki layar hitam atau ganti. Baiklah, itulah tampilan menu member. Kita akan masuk tampilan menu admin. Sebelum masuk ke menu admin, kita harus melakukan login terlebih dahulu. Inilah tampilan halaman awal si admin. Di sini terdapat beberapa menu: kerusakan laptop, gejala, basis kasus, dan hasil konsultasi. Kerusakan laptop. Di halaman kerusakan laptop terdapat dari kerusakan, nama kerusakan, keterangan kerusakan, solusi, edit, dan hapus. Dan juga kita bisa menambah kerusakan. Kode kerusakan contohnya 001, 005. Nama kerusakan pada layar, keterangan layar hitam, solusi, ganti LCD. 4. Disimpan.